Assalamualaikum teman-teman, balik lagi ke channel aku. Terima kasih bagi yang udah kembali dan selamat datang bagi penonton baru. Jumat ini Puja akan cerita tentang Perang Uhud. Mungkin tidak asing lagi bagi teman-teman peristiwa terjadinya Perang Uhud ini. Maka dari itu, Puja juga ikut ya ceritain. Oke, tanpa berlama-lama, let's get it! Perang Uhud adalah salah satu pertempuran paling besar dalam sejarah umat Islam. Ada ratusan pasukan sahabat Nabi Muhammad yang menjadi korban, dan bahkan Nabi Muhammad SAW pun terluka. Lokasinya ada di Jabal Uhud, yang merupakan bukit yang bernilai sejarah pada sejarah Islam. Pasukan umat muslim yang bergerak di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad pun bertempur totalitas melawan musyrikin Mekah. Perang Uhud berawal dari dendam kaum kafir karena kalah dari Perang Badar. Lain kali kita bahas Perang Badar ya teman-teman. Pada bulan Ramadan 624 Masehi, kekalahan dalam Perang Badar telah mematikan aktivitas perdagangan kota Mekah. Maka Abu Sufyan yang tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi menyeluruh penduduk Mekah untuk menyerang umat Islam. Setahun setelah Perang Badar, Abu Sufyan memimpin pasukan Quraisy dan membawa kira-kira 3.000 orang pasukan elit dan 200 pasukan kavaleri. Rombongan ini memulai perjalanannya dari Mekah hingga dua mata air lembah Sabkah. Pasukan Muslim baru mendapatkan informasi mengenai ancaman dan yang mengintai bagi Muslim yang berada di Madinah. Informasi ini dibawa oleh paman Nabi yang bernama Abbas dan disampaikan melalui surat yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad. Nabi pun mengirim seorang mata-mata untuk menandai musuh, lalu mengadakan pertemuan dengan kaum muslimin pada Jumat 6 Syawal 3 Hijriah. Nabi menginstruksikan para pasukan untuk tetap berada di dalam Madinah dan membiarkan pasukan Abu Sufyan menyerbu Madinah. Tujuannya agar mereka dapat memukul mundur lawan dan menghindari pertempuran di area terbuka karena kaum muslimin kalah jumlah, persiapan dan pengalaman tempur. Namun kaum muslimin masih enggan berperang di jalan Madinah. Mendengar perkataan mereka, Nabi langsung memakai baju zirah dan menyiapkan persenjataan untuk berperang. Reaksi ini menimbulkan perdebatan di antara pasukan. Akhirnya paman Rasulullah yakni Hamzah bin Abdul Muthalib diminta untuk menyampaikan bahwa para pasukan menyerahkan keputusan terakhir di tangan Nabi Muhammad. Mendengar hal itu Nabi berkata, "Bukanlah seorang nabi bila ia telah memakai baju zirahnya, lalu menanggalkannya dan surut sebelum perang terlaksana." Kemudian ia pun pergi ke pegunungan Uhud bersama dengan pasukannya yang hanya berjumlah sepertiga dari jumlah pasukan Quraisy, yakni 1.000 orang. Jumlah pasukan Nabi berkurang lagi karena beberapa pasukan memilih untuk pulang ke Madinah karena dua alasan. Pertama, mereka pesimis karena setelah berjalan jauh, perkemahan musuh masih belum terlihat dan mereka tidak ingin berperang di luar teritori kota Madinah. Awal kekalahan. Ketika pasukan Nabi Muhammad tiba di Bukit Uhud, ia mengatur formasi mereka. 50 orang pemanah di puncak bukit dengan Abdullah bin Zubair sebagai pemimpinnya, sedangkan yang lain bersiap di antara bukit bertugas melawan musuh. Awalnya pertempuran didominasi oleh pasukan Nabi Muhammad, namun keadaan berbalik ketika pasukan yang berada di bukit melihat kemenangan di depan mata. Mereka sudah tidak sabar ingin mengambil harta rampasan lawan.
Ibnu Jubair yang memimpin pasukan pemanah sudah memperingatkan pasukan untuk ingat pesan Nabi Muhammad. Namun para pasukan sudah gelap mata dan turun ke bukit untuk mengambil harta rampasan. Inilah yang memicu kehancuran mereka. Banyaknya jumlah kaum muslimin yang mengambil harta rampasan membuat posisi pertahanan mereka kosong dan membuka celah bagi kaum Quraisy untuk menyerang mereka balik dari arah depan dan belakang. Akibatnya kaum muslim yang seharusnya dilindungi oleh pasukan muslim pun ikut menjadi korban. Prajurit muslim yang sudah menyadari kekalahan mereka pun kabur ke arah kota Madinah untuk menyelamatkan diri. Mereka bahkan lupa bahwa Rasulullah dan pasukan yang lain masih berada di medan perang. Maka Rasulullah dan sebagian pasukan tewas. Di antara pasukan itu ada juga pahlawan Islam seperti Hamzah dan Mus'ab bin Umair. Kesalahan yang dibuat kaum muslimin bisa dijadikan pembelajaran dari perang Uhud. Karena kemurahan hati Allah, terdengar kabar bahwa Rasulullah tidak meninggal, melainkan hanya terluka. Kita bisa mengambil pembelajaran dari perang Uhud bahwa hal buruk seringkali terjadi karena ketidaktaatan kepada Allah dan perintah Rasul-Nya. Pelajaran yang bisa diambil dari perang Uhud di antaranya mengajarkan kepada seluruh mukmin agar ketidaktaatan kepada perintah akan berakhir buruk. Sesungguhnya pada hari itu Rasulullah telah berkali-kali memperingatkan para pemanah dengan berkata, "Jangan sampai kalian meninggalkan tempat ini." Pada saat itu, seharusnya mereka menaati perintah Rasulullah, tetapi malah lalai terpancing atas tabiatnya dan pergi dari tempatnya untuk mengumpulkan ganimah hingga akhirnya hal tersebut menjadi sebab kekalahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji para nabi dan rasul dengan berbagai macam musibah, namun akhir yang paling baik dapat mereka raih. Pada akhirnya seluruh musuh Nabi Muhammad bertekuk lutut atas hukumnya. Walaupun pada awalnya selalu dihiasi dengan perang dan pertolongan, kepedihan dan tekanan, tetapi inilah hikmahnya. Seandainya Rasulullah selalu mendapat kemenangan dan pertolongan, masyarakat akan beriman dengan terpaksa dan orang mukmin dan munafik tidak dapat dibedakan. Namun ketika beliau menerima kekalahan, orang-orang munafik bermunculan, sedangkan orang-orang mukmin yang bersabar akan naik derajatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan orang mukmin di dunia dengan bermacam-macam derajat yang tinggi. Derajat ini tidak dapat diperoleh hanya dengan amal ibadah saja, tetapi harus disertai dengan musibah dan ujian yang berat. Oleh karena itu, Allah terkadang memberikan ujian berupa masalah dan kesulitan kepada hamba-hambanya. Itulah sekilas cerita tentang perang Uhud. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Ucap sudahi dengan Assalamualaikum.